Shalom sahabat-sahabat, saya bersyukur dan bersuka cita bisa menyapa sahabat-sahabat semua. Saya berharap sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat dan juga bersuka cita. Ya, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk perkenalkan diri, nama saya Yohana Tamara. Saya di sini mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Who is God? Siapakah Tuhan? Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tolonglah kami di sini mau pelajari tentang kebenaran firman-Mu, tentang siapakah Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh mengenal Tuhan secara pribadi, bukan hanya dari kata orang atau dari apapun Tuhan, tapi kami boleh mengalami Tuhan, mengalami perbuatan tangan-Mu Tuhan, perbuatan kasih-Mu. Tuhan tolong ajari kami Tuhan untuk mengenal-Mu. Tolong Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kalau ditanya siapakah Tuhan itu, pasti ada yang menjawab Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Itu tertulis dalam firman Tuhan. Terus ada juga mungkin yang mengatakan bahwa Tuhan itu raja, Tuhan itu guru dan sebagainya. Tetapi kita di sini mau belajar tentang siapakah Tuhan dalam hidup kita. Kita mengenal Tuhan secara pribadi. Sebelumnya kita mau mempelajari tentang Petrus. Bagaimana Petrus mengenal Tuhan. Yang tertulis di dalam Lukas 9 ayat 18-20. Saya akan membacakannya. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Ya, banyak yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, Elia, dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus bisa menjawab bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dari Allah. Mengapa Petrus bisa mengatakan demikian? Karena Petrus mengenal Tuhan. Mengapa Petrus bisa mengenal Tuhan? Karena Petrus dekat dengan Tuhan. Dia merasakan Tuhan. Dia selalu bersama-sama dengan Tuhan. Makan bersama dengan Tuhan. Dia melihat banyak mukjizat yang Tuhan lakukan. Ya, sehingga lewat itu semua Petrus mendapat suatu pengenalan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Kita juga mempelajari tentang Daud. Daud mengenal Tuhan sebagai perisai. Di dalam yang tertulis di dalam Mazmur 28 ayat 7 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mengapa Daud mengatakan ini? Karena ketika ia di medan perang bertempur di depan musuh-musuhnya, banyak mungkin yang mau menyakitinya, membunuhnya, tetapi Daud merasakan bahwa ada sesuatu yang melindunginya, ada yang berusaha membuatnya jauh dari serangan-serangan musuh itu, dan dia merasakan bahwa itu adalah Tuhan. Dia merasakan bahwa Tuhan adalah perisainya, perisai sebagai pelindung dia. Mengapa Daud bisa mengatakan ini? Karena dia selalu dekat kepada Tuhan. Dia selalu menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Setiap dia mau berperang, dia selalu mengandalkan Tuhan, sehingga dia merasakan bahwa Tuhan melindunginya. Seperti cerita dia melawan Goliat, dia merasakan bahwa Tuhan melindunginya dari si Goliat, dan Tuhan yang menolong dia untuk mengalahkan Goliat dan melawan musuh-musuhnya yang lain.
Jadi untuk kita di sini, apakah kita mengenal Tuhan secara pribadi? Bagaimana cara bisa mengenal Tuhan? Yaitu kita harus datang dan dekat kepada Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak dekat kepada Tuhan. Jika sahabat-sahabat semua di sini tidak dekat kepada seseorang, tapi orang itu tiba-tiba datang meminta pertolongan, mungkin sahabat akan berpikir berkali-kali untuk menolongnya. Tetapi jika saudara-saudara dari sahabat sendiri yang datang kepada sahabat untuk meminta pertolongan, tanpa dia harus panjang menjelaskan dan harus tanpa menangis-nangis, mungkin sahabat akan langsung menolongnya. Seperti adik saya, jika saya lihat kesulitan mengerjain PR dan saya bertanya apa yang sulit, dan saya menolongnya tanpa dia harus nangis-nangis dulu, tanpa dia harus memohon-mohon dulu. Seperti itu juga kalau kita mengenal Tuhan. Kalau kita sudah dekat kepada Tuhan, tanpa kita harus meminta dengan dengan sangat bersusah hati, Tuhan pasti sudah tahu. Tuhan tahu, oh dia membutuhkan ini. Tuhan tahu, oh dia ini. Tapi masalahnya apakah kita dekat kepada Tuhan? Masalahnya apakah kita mengenal Tuhan? Keuntungan mengenal Tuhan sangat banyak ya saudara, sahabat-sahabat semua. Kita akan merasakan damai sejahtera, kita akan merasakan pertolongan, kebaikan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, itu akan sangat-sangat rugi. Karena kita ini mengenal sosok yang luar biasa. Contohnya saya pribadi, saya boleh mengenal Tuhan sebagai seorang dokter. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dari umur 3 tahun saya sudah mengidap penyakit batuk dan flu. Mungkin sahabat berpikir, penyakit yang ringan, penyakit yang sepele. Tidak sahabat. Mungkin sahabat berpikir demikian, tetapi bagi orang-orang di sekitar saya itu adalah penyakit yang sangat mengganggu. Penyakit yang sangat tidak mengenakkan lah gitu. Dan saya sudah sering dibawa ke rumah sakit, banyak obat yang sudah saya minum, bahkan banyak pendeta yang sudah mentumpang tangankan berdoa kepada saya. Bukan saya bilang kuasa doa pendeta-pendeta itu tidak manjur, tidak. Tetapi Tuhan mau mengajarkan saya mengenal Tuhan secara pribadi, bukan hanya dari tumpang tangan pendeta. Tapi Tuhan mau mengajarkan saya bahwa Tuhan itu dahsyat karena saya sendiri mengenal Tuhan. Pada saat itu di umur saya ke-17 tahun, ibu saya menyuruh saya untuk datang sendiri meminta berdoa kepada Tuhan, memohon kesembuhan. Dan pada saat itu saya berdoa, saya mencucurkan air mata, Tuhan tolonglah sembuhkan aku. Dan mukjizat terjadi. Pada saat itu saya boleh sembuh dan tidak ada lagi kambuh-kambuh penyakit batuk ini. Ya, kalaupun ada seperti tenggorokan kering atau apa, tapi itu tidak berlangsung lama, udah langsung pulih, tidak seperti dulu. Kalau saya batuk mau sampai berbulan-bulan, sampai mengganggu banyak orang, tapi sekarang tidak lagi. Itu karena saya merasakan kebaikan Tuhan. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat di sini yang sudah mengalami penyakit, mungkin ada sahabat-sahabat mengalami gangguan penyakit dan sudah banyak obat yang sahabat-sahabat minum, tetapi tidak kunjung juga sembuh. Mungkin Tuhan mau mengajarkan kepada sahabat semua untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Ayo, saya ajak sahabat semua untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Kamu datang kepada Tuhan, kamu bilang, Tuhan, tolonglah sembuhkan aku. Dan di situ kamu pasti akan merasakan kasih kuasa Tuhan. Sahabat pasti akan mengenal Tuhan. Bukan lagi kata orang, tetapi merasakan kasih Tuhan. Saya juga mengenal Tuhan sebagai seorang guru. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya merasakan ketika saya buntu,
tidak mengerti, misalnya melakukan suatu pekerjaan, ini bagaimana menyelesaikannya, saya buntu, seringkali kita seperti itu. Saya datang kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan tolonglah, ini bagaimana, apa yang harus saya lakukan, dan Tuhan mengajari saya, lakukan seperti ini, lakukan seperti ini. Di situ ketika saya melakukan, mukjizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, dan saya mengenal Tuhan. Ya, baru-baru ini terjadi pada hari Kamis kemarin, ada seorang menelpon saya. Saya jawab dan saya berkomunikasi dengannya. Dia mengatasnamakan sebuah dari lembaga belanja online, dan dia mengatakan bahwa saya mendapatkan uang 2 juta gitu, voucher gratis 2 juta. Dan secara manusia mendengar ini pasti sangat senang gitu, sangat wow, ini apa gitu. Dan dia mengarahkan saya untuk melakukan ini, melakukan itu, dan saya ikut. Tetapi Tuhan mengingatkan saya, mengajari saya. Tuhan mengatakan, kamu berdoa. Terus saya berdoa, saya mengatakan, Tuhan tolong, ini apa? Tuhan mengajari saya, Tuhan menyuruh saya untuk membuka Google. Ketika saya membuka Google, ternyata itu adalah penipuan. Ketika saya tahu itu adalah penipuan, saya matikan HP-nya. Puji Tuhan, uang di ATM saya aman. Dia tidak berhasil menipu saya, dia tidak berhasil mengambil apa yang saya punya, karena saya berdoa dan Tuhan mengajari saya. Jadi untuk sahabat-sahabat semua di sini yang sedang mengalami kesulitan atau mungkin mengalami sukacita, nah, baik mengalami duka cita, baik mengalami sukacita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Ya, agar dalam kehidupan kita boleh senantiasa hidup kita terarah, terlindungi gitu. Jadi ketika sahabat-sahabat di sini semua yang lagi ada mengalami masalah, sahabat-sahabat harus datang kepada Tuhan. Kalau lagi mengalami sukacita, sahabat-sahabat pun harus datang kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Itu semua berasal daripada Tuhan. Dengan kamu datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, kamu pasti akan mengenal Tuhan. Ya sahabat-sahabat, besok adalah hari Minggu, dan biasanya hari Minggu kita ada ibadah di gereja. Mari sahabat-sahabat semua datang beribadah kepada Tuhan di gereja sahabat-sahabat. Dan setiap pagi juga sahabat datang kepada Tuhan kalau mau melakukan pekerjaan pagi hari. Itu mulai dengan berdoa, ceritakan kepada Tuhan apa yang akan kamu lakukan pada hari itu. Jangan lakukan segala sesuatu dengan kepintaran kita sendiri, kekuatan kita sendiri, karena sungguh dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu. Tetapi biarlah kita melakukan semuanya dengan tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sahabat-sahabat semua, jangan pernah di sini melupakan Tuhan. Mari kita dekat dengan Tuhan, agar kita boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Dan ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita boleh menyaksikan kepada banyak orang siapakah Tuhan itu. Ya, ini saja mungkin yang akan saya sampaikan. Saya mungkin terbatas, tapi biarlah Roh Kudus terus mengajari sahabat-sahabat untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus yang mengajari sahabat-sahabatku semua Tuhan, dan mengajari hamba-Mu untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Kami boleh mengenal Tuhan, datang dan dekat dengan Tuhan, boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan apa kasih-Mu yang kami rasakan itu boleh kami saksikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga boleh datang dekat kepada Tuhan dan mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Ya, saya mengundang sahabat semua untuk datang kembali minggu depan untuk menyaksikan program ini kembali, yaitu Who is God. Kita akan terus menggali siapakah Tuhan itu. Terima kasih untuk teman-teman, sahabat-sahabat semua yang sudah menonton, dan sahabat-sahabat boleh membagikan kepada orang lain agar semua orang boleh terberkati dengan firman Tuhan ini, dengan harapan mereka boleh datang, dekat, dan mengenal Tuhan. Terima kasih. Shalom.